A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci rahasia hidup dalam kehidupan ini begitu banyak kunci-kunci yang perlu kita ketahui. Apa sajakah rahasia itu? Kita akan membahas kunci rahasia kehidupan. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat, tapi jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup, tapi bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Kaya raya, gelar, dan pangkat bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci terhormat. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat, tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya, dan suka menolong, itulah kunci banyak sahabat. Hidup sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Jika Anda bilang Anda susah, banyak orang yang lebih susah dari Anda. Jika Anda bilang Anda kaya, banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Di atas langit masih ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, harta adalah titipan sementara. Itulah kehidupan. Nikmatilah hidup ini selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang. Memaksa Anda meninggalkan apapun yang Anda cintai dan Anda banggakan serta sombongkan. Selama perjalanan belum berakhir, melangkah di titik, berhenti di koma, tak ada jawaban dari tanda tanya, berteriak dengan tanda seru, menjelaskan dengan tanda kurung, sama dengan tuk kesetaraan. Titik dua, tuk adil dalam berbagi. Perjalanan hidup adalah perjalanan hari dalam hidup dari hari ke hari. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi, yang akan datang adalah rahasia rencana Allah Subhanahu wa taala. Jalani, nikmati, bersyukur sampai Allah berkata, sudah selesai, waktunya kamu pulang. Sungguh Allah tidak melihat bentuk tubuh dan rupa kalian, tapi hati dan amal kalian. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka sesungguhnya dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, maka sesungguhnya dia adalah orang yang buruk. Jadilah yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadilah yang terburuk dalam pandangan diri sendiri. Dan jadilah sederhana dalam pandangan makhluk. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada,
Dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Dia perlebihan dan pertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat warak lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Saudara-saudariku, barengi juga dengan belajar ilmu akhlak. Setiap orang muslim Islam jelasnya pasti juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhil, terlalu hemat dan sebagainya. Sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu, orang Islam wajib mengetahuinya. Asy-Syahid Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang wajib memelihara akhlaknya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedetik pun waktu yang pernah kita lewati tidak akan bisa kembali lagi. Seandainya masa mudaku kembali, kutangisi masa mudaku yang dengan aliran air mata. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi